Dalam pembacaan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RPBN) tahun anggaran 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinetnya harus memaksimalkan penerimaan negara dan fokus pada belanja program-program penting. Mampukah APBN 2026 dikelola agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal ketika ekonomi Indonesia dihadapkan dengan tantangan global? Kita bahas bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Selamat sore, Mas Abra. Selamat sore, Mas Victor. Mas Abra, nota keuangan sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin sedikit saja menjelaskan begitu ya. Presiden Prabowo menyebut APBN 2026 diutamakan pada 8 agenda prioritas. Ada ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis yang rencananya dari APBN 2026 akan menggunakan alokasi dana 335 triliun. Kemudian pendidikan ini menggunakan anggaran 20% dari APBN 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI. Ada di sektor kesehatan, koperasi desa merah putih, penguatan pertahanan, dan mempercepat investasi dan perdagangan global. Menurut Anda, bagaimana Anda melihat arah kebijakan fiskal tahun 2026 dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Mas Abra? Iya, jadi yang pertama saya melihat bahwa tema besar dari rancangan APBN 2026 ini adalah kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden ada 8 prioritas. Nah, jadi saya memang melihat bahwa Presiden sepertinya masih konsisten terhadap apa yang menjadi bagian dari asta cita. Artinya fokus paling tidak di dua sektor utama, itu sektor pangan dan energi. Kenapa? Saya melihat bahwa sektor pangan ini memang sangat urgent sekali untuk dikawal, untuk diperbaiki, karena melihat satu dekade terakhir memang sedang terjadi goncangan terhadap sektor pertanian kita. Nah, apa indikatornya? Indikatornya yang pertama adalah peranan sektor pertanian terhadap GDP kita dalam satu dekade terakhir itu terus menyusut dari 13,3% di tahun 2014 menjadi hanya 12,6% di tahun 2024 lalu. Pertumbuhan GDP sektor pertanian juga terus melandai dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di tahun lalu ya pertumbuhan sektor pertanian kita hanya 0,67%. Bahkan di kuartal 2 kemarin meskipun pertumbuhan ekonomi kita 5,12%, tapi sektor pertanian kita tumbuh hanya 1,65%. Padahal sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua yang memberikan kontribusi terhadap GDP kita. Sektor pertama adalah industri pengolahan 18,6%, sektor kedua adalah sektor pertanian 13,8%. Jadi memang sangat masuk akal ketika pemerintah menjadikan sektor pangan dan energi sebagai tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Apalagi kita lihat bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun depan ini cukup ambisius, yaitu 5,4%. Jadi memang ini satu sisi agak bertanya-tanya pasti kita dari mana sumber pertumbuhan ekonomi 5,4% kita di tengah situasi sekarang daya beli masyarakat yang memang sedang melambat. Ya, ya. Mas Abra, ini kan dengan pengelolaan fiskal yang seharusnya tepat dan sehat begitu ya, ini akan bisa mencapai target-target pemerintah begitu ya. Tadi pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan mencapai 5,4%, inflasi terkendali di level 2,5% begitu ya. Kemudian untuk mendukung agenda pembangunan program prioritas juga dirancang dengan skema belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun dan terjadi defisit APBN dirancang di 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan prudent, inovatif, dan sustainable. Dan tadi Presiden juga menyebutkan bahwa sebisa mungkin di tahun 2027 APBN kita, anggaran kita tidak defisit begitu. Anda melihat apakah rancangan dengan skema belanja negara yang 3.700 ini, kemudian dengan pendapatan yang lebih sedikit ini, akan bisa ditopang oleh pembiayaan-pembiayaan lainnya untuk penerimaan negara begitu, Mas Abra? Ya, ya dengan melihat rencana defisit APBN di 2026 ini kan kedepannya 2,48%. Memang lebih kecil dibandingkan Outlook 2025 bahkan. Outlook 2025 2,78%. Jadi saya melihat memang pemerintah sepertinya cukup konservatif, cukup hati-hati ya untuk menjadikan APBN ini sebagai untuk countercyclical di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan ini dan terbukti ya
di dalam proyeksinya sendiri di dalam RPBN 2026 bahwa belanja atau konsumsi pemerintah itu di tahun depan diproyeksikan hanya bisa tumbuh 4,3%, Mhm. lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2024 lalu yaitu 6,6%. Jadi memang pemerintah dengan sadar bahwa sepertinya agak sulit menjadikan APBN ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depan, makanya harus didorong khususnya di sektor swasta. Sektor swasta dan konsumsi rumah tangga justru ditargetkan bisa tumbuh 5,2% masing-masing di tahun 2026 mendatang. Makanya dengan keterbatasan fiskal yang ada, ya Mhm. maka pemerintah perlu melakukan refocusing, ya memprioritaskan program-program tadi. Dan kalau saya bedah di antara komponen belanja pemerintah pusat, memang ada komposisi yang cukup berubah secara drastis, yaitu yang pertama, ya saya bandingkan antara porsi belanja subsidi, ya baik subsidi energi maupun subsidi non energi di tahun depan itu mengalami penurunan. Jadi sebagai contoh tahun ini 2025 anggaran belanja pemerintah pusat untuk subsidi itu porsinya sebesar 11,5%. Tahun depan hanya 10,1%, menyusut sekitar 1,4%. Kemudian subsidi energi juga porsinya terhadap belanja pemerintah pusat menyusut dari 7,6% menjadi 6,7%. Mhm. Dan belanja sosial juga porsinya menyusut dari 5,7 menjadi 5,3% tahun depan. Dan di sisi lain yang menarik adalah porsi pembayaran bunga utang yang dalam satu dekade terakhir proporsinya terus meningkat dari 13,2% pada tahun 2015 menjadi 20,5% pada tahun ini. Jadi dari 13 ke 20, di tahun depan itu direncanakan turun beban untuk pembayaran bunga utang porsinya. Mhm. Dan Mhm. kenapa komponen-komponen turun? Ternyata ada satu komponen yang meningkat cukup drastis, yaitu belanja barang. Belanja barang anggarannya tahun 2026 nanti porsinya itu mencapai 22,5% dari tahun ini 12,7%. Ada lonjakan hampir 80% lah Mhm. dari Mhm. dibandingkan tahun ini. Jadi pemerintah sepertinya memang ingin menjadikan belanja barang ini, ya khususnya untuk sektor pangan dan energi yang berkaitan untuk meningkatkan produktivitas itu dijadikan untuk sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari komponen belanja pemerintah. Oke, Mas Abra, ini tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan ya, jika pembiayaan yang lebih kreatif diupayakan dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Anda melihatnya, analisa Anda seperti apa? Apakah lewat Danantara ini bisa bergerak, bisa tumbuh ekonomi kita di tahun mendatang, Mas Abra? Iya, ya tadi kita sebetulnya mendengar pidato yang cukup ambisius ya, ingin menjadikan Danantara ini sebagai game changers Mhm. untuk Mhm. pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor swasta. Karena kan dan mengakui bahwa tata kelola BUMN selama ini cukup lemah dan ya terlalu royal kepada manajemen BUMN, sampai disinggung tadi kan Tantim untuk komisaris dan direksi sepertinya juga akan dievaluasi bahkan dipangkas, dihapuskan untuk komisaris. Itu kan semata-mata ingin menunjukkan sinyal bahwa pemerintah akan serius membawa BUMN ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan di sektor swasta. Dan terbukti memang di kuartal kedua 2025 ini kan pertumbuhan GDP dari sektor investasi itu tumbuh 6,9%. Nah, memang kita berharap Danantara ini bisa meleverage investasi baik dari BUMN maupun mitranya, baik domestik maupun asing. Yang terpenting sebetulnya kan bagaimana atau proyek-proyek apa sih yang akan digarap oleh Danantara. Kita kan Mhm. tidak berhenti dari modalitas capital yang dimiliki atau yang dikelola oleh Danantara, tetapi juga harus melihat visibilitas ya dari proyek-proyek yang akan digarap. Nah, itu juga pemerintah perlu secara transparan, terukur, terbuka menunjukkan kepada investor bahwa Danantara akan menggarap berbagai proyek yang strategis yang berkaitan dengan mendorong ketahanan pangan dan energi, tetapi dari aspek bisnis, dari aspek return-nya juga jelas. Mhm. Gitu. Jangan sampai nanti hanya dikebut di 5 tahun ini proyeknya kemudian di masa mendatang akan menjadi masalah gitu, sumber masalah.
Ya, Maka dari itu memang ya ini tata kelolanya sebenarnya bisa kita awasi secara bersama ya. gitu. Ya, Mas Abra, ini untuk membiayai program-program pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara ya, salah satunya lewat pajak begitu. Artinya perlu ada pipa pajak yang kuat, reformasi perpajakan juga harus jadi prioritas. Menurut Anda, Mas Abra, bagaimana kebijakan yang tepat untuk diterapkan agar penerimaan pajak bisa membiayai belanja negara secara optimal, namun tepat sasaran? Apa yang harus Ya, dilakukan? ya betul. Jadi memang sekarang situasi memang cukup menantang karena berharap penerimaan perpajakan dari sektor real ya, khususnya dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, konsumen maupun dunia usaha kan sekarang kita akui sedang mengalami perlambatan. Maka memang pemerintah harus kreatif khususnya perlu menggali sumber penerimaan perpajakan dari sektor-sektor yang selama ini belum tersentuh secara maksimal, Mhm, khususnya di sektor ekstraktif sumber daya alam. mhm. Kemudian juga sektor yang selama ini menghasilkan eksternalitas negatif. Nah, itu juga harus bisa disasar oleh pemerintah. Jadi, pemerintah jangan hanya berburu di kebun binatang, tetapi juga harus berani dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tegas Mhm. akan menyasar objek-objek pajak sektor-sektor yang selama ini memang istilahnya Ya, shadow activity. ya. Nah, itu harus memang bisa di-trace dan harus bisa dikejar. Nah, itu pada akhirnya itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa penerimaan perpajakan ke depan tidak semata-mata ingin memberikan tekanan tambahan terhadap konsumen. Mhm, mhm. Baru-baru ini juga masyarakat dihebohkan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 begitu ya. Bahkan di beberapa daerah naiknya ratusan persen begitu. Apakah menurut Mas Abra menaikkan tarif pajak sejenis ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara? Mas Abra. Ya, jadi memang kalau dalam konteks sekarang lagi ada fenomena penolakan, resistensi dari masyarakat di daerah terhadap perubahan kebijakan terkait dengan perpajakan di daerah, ini juga memang tidak lepas juga implikasi pertama dari adanya undang-undang harmonisasi perpajakan keuangan pusat dan daerah HKPD. Nah, itu kan ada implikasi bahwa pemerintah daerah memang diperbolehkan untuk melakukan adjustment terhadap kebijakan fiskal di daerahnya, kebijakan penerimaan daerahnya. Yang kedua, kalau kita melihat postur ataupun ringkasan APBN di 2026, memang terlihat alokasi transfer ke daerah tahun depan itu mengalami penurunan dari 864 triliun di tahun ini menjadi 649 triliun di tahun depan. Mhm, Memang ya ini pada akhirnya pasti akan memberikan tekanan juga terhadap pemerintah daerah. Makanya pada akhirnya pemerintah daerah juga harus berkreasi, ya berinovasi untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan oleh karena itu dibutuhkan assessment kajian yang komprehensif, tidak hanya melihat satu sisi bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga harus dilihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di masing-masing daerah gitu. Jadi juga harus ada ukuran yang jelas. mhm, Jangan sampai nanti mhm. justru akan menjadi backfire terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri, gitu Ya, Mas. ya, ya. Oke, ini terakhir Mas Abra. Ini tahun 2026 ini kan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja negara ya, bukan sekadar menjalankan program politis yang bernilai besar begitu. Agar negara tidak mengalami pelebaran defisit anggaran karena tadi disebutkan ada defisit APBN yang dirancang 638 triliunan begitu ya. Apa yang harus menjadi fokus pemerintah terkait kebijakan fiskal ke depan, Mas Abra? Ya. Ya, jadi kalau memang pemerintah pengen menjaga disiplin fiskal secara konsisten ya dengan tetap mempertahankan angka defisit di bawah 3% bahkan di bawah 2,5%, ya ini satu sisi bagus untuk menjaga sustainability dari pembiayaan kita paling tidak dalam 5 sampai 10 tahun mendatang supaya juga rasio debt to GDP rasio kita juga bisa terus ditekan. Nah, maka pada akhirnya memang pembiayaannya pun jangan tidak boleh jor-joran. Nah, tapi Mhm, untuk membatasi pembiayaan ini agar tidak terus meningkat ya, berarti kan ada dua sisi, penerimaan perpajakan yang dioptimalkan atau belanja negaranya yang diefektifkan dan diefisienkan. mhm, Nah, dengan adanya presiden di awal 2025 ini pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian lembaga, itu juga
perlu dievaluasi sejauh mana hasilnya ya terhadap pencapaian KPI atau indikator di masing-masing kementerian lembaga. Artinya dengan adanya pemangkasan anggaran itu, apakah target-target di masing-masing kementerian lembaga juga sudah tercapai? Kalau memang tercapai berarti kan betul Betul. kebijakan efisiensi tadi, dan pada akhirnya bisa dilakukan realokasi untuk sektor-sektor lain yang dianggap strategis, antara lain sektor pangan dan sektor energi. Dan saya pikir ini juga harus menjadi momentum di sebulan 2 bulan ke depan adalah mengevaluasi 1 tahun kabinet Pak Prabowo Gibran ini untuk melihat apakah dengan kebijakan anggaran yang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 1 tahun ini itu memberikan dampak terhadap target-target di masing-masing kementerian lembaga. Apakah Mhm. memang bottleneck atau hambatan pencapaian target di masing-masing kementerian lembaga itu memang dominan karena faktor anggaran yang terbatas, atau ada faktor non fiskal yang menjadi penyebab kebijakan ataupun program-program di masing kementerian lembaga itu terkendala untuk direalisasikan ataupun dijalankan sesuai dengan target yang ada. Ya, ya, evaluasi harus menyeluruh dan kita akan lihat nanti di tahun mendatang apakah target-target atau rancangan yang sudah dirancang ini tercapai atau tidak begitu ya. Terima kasih banyak Mas Abra sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Mas Abra. Selamat sore.